Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Para hadirin sedang kuliah ba'da subuh yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah pada kuliah subuh pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Dan tering doa mudah-mudahan kita semua ini yang hadir di masjid maupun di online semuanya insyaallah mudah-mudahan mendapatkan sahabat beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan memperingati hari raya Idul Kurban, begitu. Ya, dan sudah dimulai kegiatan persiapannya, repot sana sini begitu ya. Ada panitianya, takmir masjid membentuk kepanitiaan, kemudian para pemberi kurban juga sudah sibuk kira-kira memilih sapi dan sebagainya. Terus kemudian penjual pun demikian sudah mulai menawarkan dagangannya. Para penyembelih juleha, juru sembelih halal, jagal juga sudah mulai menawarkan jasanya, begitu nggih. Yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, innamal a'malu binniyah. Niatnya ini kita luruskan sejenak. Kadang-kadang kalau dari panitia itu Pak sudah mulai sumbung-sumbungan. Aku tahun wingi 20 sapi. Awakmu saiki piro? Nah, gitu. Ngaten, Pak. Pak Mas Urip mriki pinten 100 sapi. Wingi 1 sapi sup apa Mak habis dhuwur wis mari. Saman piro? Nggonku nek 15 marine isak. Samanku panitia apa gitu. Nah, panitia kena lagi, Pak. Kemudian yang jagal pun sama, hati-hati ya. Aku ingin jagal nang kono 10 sak jam mari, misalkan begitu. Riya, sombong dan sebagainya. Ini perlu, dan kita sendiri yang memberi kurban ini kadang-kadang juga hati-hati Pak, riya ini. Gede-gedean sapi. Misalkan si fulan bobotnya berapa tuh yang biasanya di sebelah itu ya, kan gede-gede itu Pak. Jadi warga di daerah saya Pak Mas Yuri itu biasanya itu iri Pak. Aku masjid kene kok cilik-cilik ngono ya timbang masjid sebelah ngono. Iurannya titik njaluk gede. Repot iki gitu. Sebelah itu lho Pak. Sak truk iku Pak, siji sapine Pak, gedene itu. Kita kok cuma segini. Lah ini Pak, sombong-sombongan gitu. Wah repot ya kayak gini nih. Jadi mulai hari ini mungkin kita bisa meluruskan niat ya. Kita hindari riya. Mudah-mudahan amalan ibadah kita ini bisa berkah ya, ikhlas dan sebagainya. Setelah niat ini kita
luruskan, baik tadi panitia, pemberi korban, jagal dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian, kami dari Pusat Kajian Halalitas kepingin mensosialisasikan terkait standarisasi penyembelihan halal, begitu. Ya, standarisasi penyembelihan halal ini telah diatur di Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 dan juga dimasukkan dalam Standar Nasional Indonesia SNI, gitu ya. Nah, ini pemotongan hewan. Dan mudah-mudahan nanti bisa selesai singkat nggih. Nah, ini kami ingin mensosialisasikan fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 tentang standar penyembelihan halal. Apa yang dimaksud dengan penyembelihan syar'i gitu, halal gitu. Di sini ada 6 yang diatur. Pertama adalah standar hewan yang disembelih. Kemudian standar penyembelih. Jadi yang penyembelihnya juga harus punya standar, punya kompetensi begitu, tidak sembarangan. Standar alat penyembelihan, standar proses penyembelihan, dan ini yang biasanya diabaikan di lapangan, standar pengolahan, penyimpanan dan pengiriman serta lain-lain. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, standarnya adalah hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan. Insya Allah kalau Idul Kurban ini semuanya termasuk hewan yang boleh dimakan. Ada, tapi saya yang belum pernah lihat Pak di Indonesia itu nyembelih onta, betul pernah nggih? Belum pernah. Manarul nggih. Make diseneni kebun binatang nanti Pak. Soalnya ontanya kebun binatang saat ini. Yang boleh dimakan sapi, kambing maupun kerbau. Yang pada umumnya ya kurban itu. Yang kedua, hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih. Dan yang ketiga adalah kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Nah, ini Pak. Tahun kemarin musim PMK dan sebagainya itu hewan-hewan harus punya surat kesehatan hewan itu. Nomor kontrol NKV. Kontrol veteriner hewan ya, NKV. Nomor kontrol veteriner ya, nomor kontrol veteriner begitu. Nah, ini Pak yang perlu diperhatikan begitu. Sebagaimana ya, yang ini adalah syarat umum hewan yang mau disembelih begitu nggih. Tapi untuk hewan kurban, khusus hewan kurban perlu diperhatikan dari hadis berikut. An Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinah begitu. Nggih. Apa yang dimaksud dengan musinah di sini ya? Itu yang dewasa. Tapi kalau memang enggak ada, boleh ya. Jadaah begitu. Domba yang jadaah. Jadaah artinya nanti kita ya mendekati dewasa tapi ukurannya hampir sama dengan yang dewasa begitu. Musina berasal dari kata bahasa Arab sinun yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah gigi sebetulnya. Dikatakan telah musina jika gigi serinya pada rahang bawah sudah berganti minimal sepasang. Dari gigi seri susu menjadi gigi seri permanen dan dalam bahasa Jawa sering dikatakan poel. Dan pada umumnya kalau kambing atau domba umurnya sekitar 1,5 tahun minimal, minimal. Kalau sapi sekitar 2 tahun. Sedangkan jadaah sendiri adalah mendekati musinah atau sebetulnya belum dewasa Pak, tapi postur tubuhnya memang sudah besar gitu. Kemudian di sini dikatakan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya arba'un la takhudhu fi ad-dhahaya al-awra'ul al-bayyinu awaruha
wal maridhatul al-bayyinu maradhuha wal arja'u al-bayyinu dhalauha wal kasiyah. Yang terakhir ini wal kasiyatul lati la tungqih gitu ya. Jadi yang pertama adalah yang dilarang untuk menjadi hewan kurban itu ada 4 cacat. Ada 4 cacat. Yang pertama adalah buta sebelah atau jelas sekali kebutaannya. Yang kedua sakit dan tampak jelas sakitnya. Yang ketiga adalah pincang dan tampak jelas pincangnya. Dan yang keempat itu sangat kurus sampai seolah-olah tidak ada latungki itu ya, sumsum tulangnya. Lah di lapangan Pak, kemarin kami mendampingi beli hewan itu. Ternyata ada di pasar itu hewan itu yang memang di kandang, ada juga dilepas begitu. Terus kemudian kalau dilepas itu biasanya telinganya itu digunting gitu. Ada gitu Pak. Pokoknya kemarin itu ada guntingan begitu. Nah, apakah masuk di sini begitu? Orang yang jual bilang, "Ya enggak masuk Pak, ini sehat ini. Ini digunting gini karena dia dilepas untuk mengetahui ini punyanya siapa begitu." Tapi yang pemberi korban enggak mau. Saya enggak mau. Ya. Jangan dipaksa Pak. Saya enggak mau. Saya pingin yang sempurna begitu. Tapi memang di hadisnya sendiri enggak ada Pak ya. Yang telinganya digunting enggak masuk di sini, cacat enggak masuk. Enggak masuk dia. Ya, enggak masuk di sini. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama sepakat akan disunahkannya dan dianggap baik memilih hewan kurban yang terbaik sempurna. Para ulama pun sepakat bahwa 4 cacat yang disebutkan di atas tadi, yaitu sakit, kurus, buta, dan pincang, ya, tidak sah korbannya. Ya. Begitu pula yang semakna dengannya atau lebih jelek cacatnya tidak sah. Seperti kedua mata yang lebih jelek, tadi kan cuma sebelahnya matanya buta. Kalau dua-duanya buta atau kakinya terpotong, ya. Di sini ada kalimat yang bawah nih. Begitu pula yang semakna dengannya. Lah, ini yang tadi teman yang pemberi korban tadi kan semakna dengannya itu berarti telinganya juga kan terpotong Pak. Itu kan semakna dia, cacat. Saya nggak mau begitu. Ini memang bisa debatable di sini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang tadi adalah hewannya. Yang berikutnya, hati-hati ketika penyembelihannya. Siapa yang nyembelih? Yang pertama, di dalam fatwa ini dikatakan syaratnya ada 3 ini. Pertama, beragama Islam dan sudah akil balik. Yang kedua, memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Bagaimana tata penyembelihan secara syar'i ini nanti diatur di berikutnya. Dan yang C, memiliki keahlian dalam penyembelihan. Nah, memiliki keahlian dalam penyembelihan ini Bapak sekalian, sekarang itu pemerintah mengatur, ya. Ada kompetensi BNSP, ya. Itu terkait juleha, juru sembelih halal. Itu menjadi profesi dan punya kompetensinya. Jadi ngikuti pelatihan, ya. Setelah lulus pelatihan, kemudian ikut tes kompetensi. Itu berbeda, ya, LSP. Ini yang menjadi syarat rumah potong hewan itu kalau mau mempunyai memiliki sertifikat halal, para penyembelihnya ini, jagalnya harus punya kompetensi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ini penyembelihnya. Ini dari Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa kalau kita hewan kurban begini, dulu Pak di kampung saya itu kalau penyembelihnya itu jagal tahunan, ya.
profesinya bukan penyembelih, bukan jagal, tapi memang dia mempunyai kemampuan untuk itu, ya. Tiap tahun diundang begitu. Dan biasanya nggak nerima upah ya, nggak nerima uang begitu. Nanti dapat kulitnya, dapat kepalanya, kayak gitu, ya. Tapi ternyata itu tidak boleh begitu, ya. Dari hadis ini. Jadi di hadis ini dikatakan bahwa aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan korban sebagai upah kepada tukang jagal. Jadi yang dulu saya kecil itu ternyata nggak boleh itu di daerah saya, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda di sini, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Begitu. Lah uang kami sendiri ini juga berbeda pendapat, Pak. Oke, saya setuju. Jagal itu tidak dikasih apapun dari hewan penyembelihan, begitu ya. Terus bagaimana dikasih apa, begitu? Yang pertama, ini merupakan dibebankan pada pemberi kurban. Jadi kalau mau ngasih sapi, begitu, ini para pemberi kurban, gitu. Mohon kerelaannya, ya. Ketika ngasih hewan sapi ke panitia, itu juga ngasih ongkos untuk penyembelihannya. Jangan cuma ngasih tok. Kemarin ada cerita, Pak ini ada yang ngasih Pak sapi, tapi kemudian minta juga, ini minta tolong saya korban sapi, saya 1 ekor sapi, nanti saya dikasih 100 bungkus ya. Panitia bingung, Pak. Gimana Pak Gun? Sapi ini enggak ono 1 kiloan, enggak ono 100 kilo. Terus bungkus. Sapi ini kuru bisa. Minta 100, Pak. Terus enggak ngasih uang ini. Terus gimana? Diterima? Nggih saya terima, Pak. Sedekah ada yang kebetulan ada yang ngasih tambahan gitu. Ya. Nah, yang kedua, operasional itu urunan, Pak. Jadi jamaahnya urunan, ya. Begitu. Apakah boleh? Ya, ada yang membolehkan, ya. Kemudian ada yang ngambil uang kasnya masjid, uang kotak masjid, gitu. Ada yang begitu, ya. Kebanyakan ulama yang saya dengar, yang saya ikuti adalah yang pertama. Jadi ketika uang operasional itu diambilkan dari para pemberi korban, dan para pemberi korban ini, panitia ini wajib untuk istilahnya ngomong di muka, ya, jangan gerundel di belakang, terima-terima tok kemudian gerundel. Yo apa iki ngekei sapi tok, gak ngekei duit kayak operasional. Lho gak dijaluk yoan. Pertama dijaluk dulu, kasih tahu dulu, diminta. Kalau nggak dikasih ya sudah, ya. Ya, belum paham misalkan. Mungkin tadi bisa ada yang jamaah yang lain mungkin bisa urunan, ada yang begitu, Pak, ya, begitu. Terus kemudian yang minta lagi, ya. Itu bagaimana sih sebetulnya, gitu ya. Kalau di tempat kami memang kan dibagi 3 nih. Dibagi 3 ini kan tidak ada yang bilang sama sepertiga, ada yang tidak demikian juga, ya. Terserah, pokoknya ada bagian begitu. Kalau misalkan di ITS begini kan kaya-kaya begitu ya, dibagi sepertiga, kebanyakan Pak, sapi 1 misalkan ya, bobotnya 90 supaya enak, kemudian dibagi 3, sepertiga untuk pemberi korban, berarti 30 kilo, sepertiga lain untuk siapa, sepertiga lain untuk siapa begitu. Lah 30 kilo kan kebanyakan. Wong saya biasanya juga tiap hari makan daging, misalkan gitu. Ini wong ITS kan sugih-sugih, Pak ya. Ya. Kaya raya. Gitu. Nah itu enggak sepertiga, enggak dikasih 30 kilo enggak apa-apa, cukup aja 1 kilo misalkan begitu. Gitu kan maksimal begitu. Lah apalagi di daerah yang lain, Pak. Nah, biasanya nang ITS misalkan, biasanya aku naik korban ITS aku 30 kilo. Sekarang dia korban di daerah misalkan cuma oleh 1 kilo karena yang lain dibagikan yang lebih membutuhkan, terus protes, ya itu juga nggak baik. Ini berarti kurang
pengetahuan bagi para pemberi korbannya gitu. Kalau di daerah kami yang saat ini itu memang dibagi 3 Pak, dibagi 3. Jadi dapat kalau misalkan 90 kilo dapatnya, yang penyembelih ini pemberi korban dapat 30 kilo. Dulu awal-awal itu nolak, kemudian ada yang nolak ya dulu, kemudian sekarang enggak nolak karena memang dibagikan sendiri. Dia kepingin membagikannya sendiri kepada saudara-saudaranya dan orang-orang yang dia kenal. Nah, itu justru juga menjadi daya tarik sendiri. Intinya demikian, nggih. Jadi para panitia memberikan informasi ini di muka supaya tidak ada fitnah, dan para pemberi korban ini juga mengerti ya, dia tidak hanya memberikan hewannya tapi juga perlu untuk ongkos operasionalnya begitu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, standar alat penyembelihan. Alat penyembelihan harus tajam. Alat yang di sini tidak termasuk kuku, gigi maupun taring atau tulang, begitu ya. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Di sini nanti para panitia dan para jagal ini harus tahu ketika ngasah pisau jangan koyok ngece kepada hewan kurbannya di depannya dan sebagainya. Itu sangat menyakitkan ya, menyakitkan begitu. Kemudian yang standar proses, ya tadi sudah ya. Sekarang yang 3 standar proses penyembelihan. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Loh Pak, kapan hari enggak menyebut asma Allah itu Pak, tapi nyebut nama para pengkorbannya. Ngono. Si fulan bin si fulan. Loh itu kan atas namanya, tapi kan goroknya gini tetap baca bismillah begitu. Nggih, ngaten. Tetap boleh menyebutkan, niatkan siapa yang memberi korban, kemudian membaca basmalah. Dan membaca basmalah ini ada 2 Pak, ada yang cukup bismillah, ada yang benar itu bismillah Allahu Akbar. Nah, ada yang seperti itu. Dua-duanya boleh dalam fatwa ini. Yang B ya. Nah ini Pak, yang ini harus diyakinkan ini karena ada perbedaan madhab di sini. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan, saluran pernafasan, dan 2 pembuluh darah kanan dan kiri. Mazhab Imam Syafi'i itu cukup 2 saluran saja besar, makanan dan minuman, gitu Pak. Kalau mazhab Hanafi ditambah dengan 2 pembuluh darah. Yang dipakai standar ya, sertifikasi halal di Indonesia itu adalah yang mazhab Hanafi. 2 saluran utama, makanan dan minuman, ditambah 2 pembuluh darah kanan dan kiri, harus terpotong begitu. Kenapa yang dipakai yang keempat-empatnya ini? Agar semua ini bisa diterima oleh semua kalangan. Kalau 4-4-nya dipotong, yang bermadzhab Hanafi bisa makan, mazhab Syafi'i juga bisa makan begitu. Oke, ini. Nah ini para jagalnya ya harus diinformasikan, dan supaya bisa memotong 2 pembuluh darah ini kanan dan kiri, itu ternyata tempatnya memotong itu tertentu Pak, supaya bisa kena. Kalau enggak, misalkan ke bawah, terlalu bawah atau terlalu atas, enggak akan bisa. Ini para ahli jagal yang tahu. Atau saya kalau ngomong para ahli jagal, saya sungkan sama Ustadz Wahyudin, beliau juga serba bisa nggih. Ngejagal juga bisa, anu sembarang bisa. Dan yang C, penyembelihan dilakukan dengan 1 kali secara cepat begitu. Dan D, memastikan adanya aliran darah atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan hewan. Dan ini Pak, yang kemarin terjadi di daerah saya itu diskusi yang sangat panjang ini. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.
kita semua sudah tahu, misalkan kalau di pasar itu ayam disembelih belum dia kelepek-kelepek, masih kelepek langsung dimasukkan air panas misalkan. Nah ini menurut para alim ulama itu matinya bukan karena disembelih, meskipun di awal disembelih, tapi matinya karena masuk air panas begitu, dipercepat gitu. Tapi ada yang bilang, yo enggak Pak Gul, matinya mesti sembelih gitu. Loh tapi belum mati beneran nih Pak, masuk air panas akhirnya mati beneran. Nah ini tercatat matinya karena air panas. Lah sekarang kalau sapi Pak, apakah ngulitinya pakai air panas dicemplung no, sing ngangkat repot Pak. Kan ngulitinya di situ Pak. Lah ketika nguliti itu hewannya itu masih hidup atau sudah mati? Nggak, harus dipastikan. Kalau enggak nanti jadi bangkai. Nah, bagaimana cara memastikannya? Nah, karena saya bukan dokter hewan ya waktu itu. Ya di jamnya Pak piro 10 menit gitu. Oh, tergantung Pak Gun, tergantung besar anunya sapi, nggak bisa jam itu. Nek di jano sak jam ya kesuwen gitu. Lah. Jadi ya, dokter hewan waktu itu memberikan ini informasi. Coba matanya itu ditotok ini, tok ini. Kalau masih ada kedip gerak, itu berarti masih hidup. Tapi kalau sudah, berarti sudah mati. Loh Pak, pernah saya gitu kan itu, nggak gerak, tapi sikile sih anget, buntute sih gimana? Gitu. Kan berarti sih urip Pak, gitu. Ya, memang ada jeda waktu itu. Jadi ini di sini jadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang mati itu sudah nggak ada gerakan sama sekali. Begitu. Titik-titik. Nah, ini Pak dipastikan matinya ini. Nah, nanti di sini standarnya bagaimana? Gitu. Kemudian setelah hewan tadi dipastikan matinya karena penyembelihan, ya, maka baru diolah, dikuliti, diapakan begitu ya. Ini supaya tidak jadi bangkai. Lah hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan. Misalkan ada, semoga tidak terjadi ya, gitu ya. Jadi ini karena ini kan standar penyembelihan. Kadang-kadang Pak itu ketika ngantuk, apa begitu. Saya lihat di YouTube itu pada saat Idul Kurban kan yang jagal bukan tiap hari dia jagal. Kan mungkin setahun sekali dan sebagainya, karena lupa, kecapean kan mungkin bisa. Itu enggak sempurna Pak yang terpotongnya itu harus dipisahkan. Ya, dipisahkan. Makanya kalau ketika jagal harus ada pendamping yang bisa yang mendampingi lah begitu. Kalau misalnya ada apa-apa, dia bisa langsung meneruskan Pak. Kalau terjadi apa-apa itu Pak. Selama hewannya masih hidup diteruskan. Jangan sampai dia menjadi bangkai. Itu ada pendampingnya. Kemudian berikutnya untuk yang rumah potong hewan ya, penyimpanan dilakukan secara terpisah. Kalau ada yang halal dan non halal tadi ya, dilakukan terpisah, dan nanti pengiriman dan sebagainya nggak boleh kontaminasi. Nah, kemudian ini standar lainnya. Hewan yang disembelih disunahkan dihadapkan kiblat. Begitu. Juga ada yang bilang, Pak yang sampean kemarin nyembelih itu nggak sah kabeh. Loh kenapa? Hewannya nggak ngadap kiblat Pak. Hewannya menghadap rodok ke atas begitu. Dihadapkan ke kiblat, tapi kepalanya nggak dinaikkan dikit. Gitu. Itu nggak kiblat itu Pak, itu ke langit. Gitu. Ada yang bilang begitu. Bagaimana? Ya, ada hadisnya Bapak Ibu sekalian. Dalam Imam Nawawi ini mengatakan terdapat beberapa hadis tentang membaringkan hewan dan kaum muslimin juga sepakat tentang hal ini. Jadi hubungannya dengan membaringkan hewan. Kalau manusia dikubur itu kan kepalanya menghadap kiblat, kepalanya di sisi utara. Ya. Nah, sekarang kalau kurban juga seperti itu, kira-kira susah apa enggak Pak? Susah Pak. Ya apa caranya? Wong tangan kita kan yang kanan memegang senjatanya itu ya, pisaunya. Tangan kiri memegang kepalanya. Itu bisa kalau misalkan tetap menghadap kiblat, tapi kepalanya harus di
selatan kepalanya hewan tersebut. Dalam 3 orang ya. Yang nyembelih 3 orang Pak. Oh gitu. Ngeten. Nah ini. Jadi para bapak sekalian, para ulama sepakat bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke arah kiri. Dan itu sudah juga dibahas di ilmu dokter hewan ya. Memang harusnya ke kiri Pak. Ya. Karena itu untuk memudahkan penyembelih untuk memotong hewan dengan tangan kanan karena memegang pisaunya dan tangan kiri memegang lehernya. Dan itu sudah cukup menghadap kiblat ya. Soalnya ada jagal itu kepalanya enggak dipepet gini Pak, agak diangkat dikit begitu supaya dia bisa untuk menggapai pembuluh darah yang paling ya yang bawah itu ya, kanan kirinya itu ada yang begitu. Penyembelihan maksimal mungkin dilaksanakan secara manual tanpa didahului stunning. Kalau Idul Kurban insya Allah semuanya manual menggunakan orang untuk menyembelih ya, dan merobohkannya ya tanpa pemingsanan. Pemingsanan di sini biasanya sapinya ditotok Pak, gitu kepalanya supaya pingsan ya. Pemingsanan, tapi ya sebetulnya pemingsanan itu kalau di rumah-rumah potong hewan itu hukumnya boleh. Untuk yang fatwa terakhir 2009 karena sebelumnya juga ada yang mengatakan tidak boleh. Stunning ini untuk mempermudah proses penyembelihan hukumnya boleh dengan syarat stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen. Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan dan pelaksanaan sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan. Dan ini untuk yang stunning. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, supaya dagingnya itu berat timbangannya misalkan, itu digelonggong, itu hukumnya adalah haram. Gelonggong pakai air. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat karena jam sudah menunjukkan hampir 5:30. Mungkin ada tambahan dari para pelaku penyembelihan ini, Ustadz Wahyudin mungkin ada tambahan. Nggih, stunning. Nggih. Dibius. Oh nggih, enggak mati nggih bius nggih. Tapi mahal Pak obat biusnya Pak. Obat biusnya mahal Pak. Terus mari ngono tambahlah. Oh bius ke kepalanya. Lah, sing dibius kepala ya Pak, sikile mencak-mencak ya Pak. Nggih, ngaten. Nggih. Apakah onta dibaringkan? Setahu saya Pak, saya sendiri belum pernah ke Arab ya. Itu berdiri Pak. Nggih, enggak dibaringkan. Nggih, cuma ya tadi di seret begitu nggih. Pasrah. Nah itu saya kalau onta ini terus terang nggak pernah lihat langsung Pak, hanya lihatnya di YouTube saya. Tapi memang dereng pernah nggih Manarul nggih. Belum pernah Pak onta. Saya khawatir kalau di sini onta nanti kebun binatang nanti protes loh Pak. Mudah-mudahan ngapunten untuk yang onta saya kurang paham, tapi yang jelas onta tidak dibaringkan Pak, tidak dibaringkan. Yang jelas ini kan mengeluarkan darah begitu, mengeluarkan darah, tidak dibaringkan. Ditembak. Bagaimana hewan korbannya lari terus ditembak ngaten nggih. Nah, nggih. Pak, di sini tadi saya ada yang belum saya terangkan terkait hewan di sini. Hewan yang disembelih di sini, Pak, itu sebetulnya ada 2. Hewan ternak yang jinak sama hewan liar, gitu kan. Kalau hewan ternak yang jinak itu disembelih di leher di sini. Tapi kalau yang liar begitu, itu ya kita apapun boleh, yang penting mengeluarkan darah.
Lah, Pak, sapi yang biasanya itu pertama ya jinak begitu kan, tapi mungkin karena panitiane atau jagali tadi ngece serak terus kemudian ngamuk, nah itu jadi liar Pak. Nah, kalau sudah dia jadi liar begitu, maka kita boleh membunuhnya itu pakai apapun untuk mengeluarkan darah itu. Mungkin ditembak, setelah itu Pak langsung segera di. Dan kami punya pengalaman Pak di Keputih itu. Kami beli sapi, sapinya itu Pak sangat apa jenis? Ketika ditonton itu sangat apa Pak jenenge? Reaktif. Dideketi itu reaktif. Kemudian kita tanya ke penjualnya, Pak iki sapi apa sih kok beda? Apinya gede hitam gitu Pak, besar sekali gitu. Ini anu Pak, pemiliknya itu liar, apa maksudnya diliar apa nggak di kandang, ya dilepas begitu. Dan itu sangat menyulitkan panitia Pak. Ya, ketika mau disembelih lepas, jadi ngamuk Pak, ngejari wong arek cilik-cilik begitu. Nah, terus kemudian dia akhirnya di SDA itu ada masih banyak wet-wetan begitu, terjebak di sana. Terus diikat sama sama jagalnya itu disembelih langsung di situ, di tempat. Wis gak digowo nang ngene tempat penyembelihan. Sak bisanya, Pak. Begitu. Itu diperbolehkan di sini kalau dia sudah liar. Semoga tidak terjadi di Manarul. Sudah pernah Pak terjadi Pak? Belum. Oh disuwuk. Nah itu Pak. Lah jagal itu perlu suwuk itu tadi Pak, nggak perlu stunning, jadi perlu disuwuk supaya sapi ini nurut. Nah itu ilmu yang aneh itu perlu diturunkan Pak, ya, perlu diturunkan. Nggih. Beda versi nggih. Kuliah ini susah nih Pak, riadonya susah. Mudah-mudahan nggak pernah terjadi Pak, karena kalau terjadi wah sangat panik Pak, sangat panik karena jerit-jerit dan sebagainya karena dikejar-kejar itu. Baik, sampun nggih Pak. Baik, alhamdulillah matur suwun atas sharing-sharingnya Bapak Ibu sekalian terkait Idul Kurban ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik yang tadi kita luruskan niat dan sebagainya. Demikian kami tutup dengan pembacaan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad